Halo, sobat sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan prima dan penuh semangat ya. Kita sering dengar pepatah penyesalan selalu datang terakhir, dan itu benar adanya, terutama dalam urusan kesehatan kita. Pernahkah Anda membayangkan, hanya karena beberapa kebiasaan yang terlihat sepele, Anda mungkin sedang berjalan di tepi jurang menuju stroke? Ya, di usia emas 60, 70, bahkan 80 tahun. Ada 3 kebiasaan remeh yang bisa jadi bom waktu di dalam tubuh kita. Ini bukan sekadar mitos yang menakut-nakuti, ini adalah fakta mengerikan yang sering kita abaikan dalam kesibukan sehari-hari. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap rahasia gelap di balik kebiasaan sehari-hari yang diam-diam mengintai hidup Anda. Siap menghadapi kebenaran pahit ini? Mari kita selami lebih dalam, sebelum semuanya terlambat dan kita harus menanggung penyesalan seumur hidup. Mari kita mulai dengan kisah pilu Pak Budi, seorang kakek berusia 72 tahun yang dikenal sangat periang di kampungnya. Setiap pagi, Pak Budi tak pernah absen menyeruput kopi manis dan gorengan hangat, sambil bercengkrama dengan tetangga. Andri cuma sekali-sekali, hidup itu harus dinikmati. Selalu begitu ujarnya sambil tertawa lepas. Saking asyiknya menikmati hidup, Pak Budi seringkali memilih makanan yang lezat di lidah, namun berbahaya bagi pembuluh darahnya. Ia adalah tipe orang yang percaya bahwa kebahagiaan sesaat lebih penting daripada konsekuensi jangka panjang. Siang harinya, setelah makan siang yang berlimpah garam dan minyak, ia akan langsung rebahan di sofa, menikmati acara televisi favoritnya sampai tertidur pulas tanpa ada keinginan untuk bergerak. Jarang sekali terlihat Pak Budi berjalan jauh, apalagi berolahraga, karena ia merasa sudah cukup aktif dengan kegiatan sehari-hari di rumah yang minim gerak. Hingga suatu sore yang tenang, saat sedang asyik bercanda, senyum di wajah Pak Budi tiba-tiba membeku, seolah waktu berhenti berdetak. Lengan kanannya terkulai lemas, dan suaranya menghilang digantikan gumaman tak jelas yang membuat panik seisi rumah. Ia terjatuh, dan sejak saat itu, Pak Budi yang periang kini hanya bisa terbaring, separuh tubuhnya tak berdaya, menyesali setiap gorengan dan rebahan yang dulu dianggapnya sepele. Kisah Pak Budi adalah peringatan keras bagi kita semua tentang bahaya kebiasaan yang terlihat remeh, namun menyimpan dampak yang begitu besar dan menghancurkan. Sobat sehat, kebiasaan pertama yang tanpa kita sadari adalah dit surgawi yang membunuh perlahan. Anda mungkin berpikir, saya kan sudah tua, wajar dong makan enak stop. Ini adalah pemikiran paling berbahaya di usia Anda. Makanan tinggi gula, garam, dan lemak jahat itu bagaikan racun manis yang merayap perlahan dalam pembuluh darah tanpa menimbulkan rasa sakit, namun siap menghancurkan sistem dari dalam. Mari kita bedah satu persatu dalam di balik kerusakan ini. Setiap sendok gula berlebihan pada teh atau kopi Anda bukanlah sekadar pemanis, melainkan satu langkah menuju keruntuhan dinding pembuluh darah, menjadikannya kaku dan rentan pecah, mirip seperti pipa tua yang getas. Tak berhenti di situ, garam berlimpah juga menjadi dalang utama di balik tekanan darah tinggi, pembunuh senyap yang tak kenal ampun memperkeras arteri Anda. Setiap keripik asin renyah, setiap suapan masakan yang kelebihan garam, adalah tiket VIP menuju hipertensi yang tak terkendali. Membuat arteri Anda mengeras seperti pipa berkarat, siap pecah kapan saja tanpa peringatan. Dan yang tak kalah mengerikan, lemak jenuh dan trans adalah musuh bebuyutan pembuluh darah Anda. Mereka bekerja keras menciptakan plak-plak mematikan yang perlahan, tapi pasti menyumbat arteri, menyempitkan jalur darah ke otak hingga nyaris tertutup rapat.
Bayangkan jalan tol yang tiba-tiba dipenuhi tumpukan sampah raksasa hingga lalu lintas macet total. Itulah yang terjadi pada pembuluh darah Anda, menghambat aliran darah ke otak. Kebiasaan ngemil manis makanan olahan, gorengan yang renyah, namun mematikan, atau masakan yang terlalu gurih ini bukan hanya memanjakan lidah sesaat, tapi sedang menganyam jaring laba-laba di dalam arteri Anda, memerangkap gumpalan darah yang sewaktu-waktu bisa lepas dan meluncur bebas ke otak. Dan boom, stroke pun terjadi, mengubah segalanya dalam sekejap mata, dari kehidupan normal menjadi perjuangan tiada akhir. Setelah membahayakan diri dengan diet surgawi yang menyesatkan, kebiasaan kedua yang tak kalah mematikan adalah gaya hidup nyaman yang melumpuhkan. Sebuah jebakan malas bergerak yang seringkali kita terima sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penuaan. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, banyak dari kita berpikir, sudah waktunya bersantai, tidak perlu terlalu aktif. Tubuh ini sudah renta. Ini adalah kesalahan fatal yang seringkali berujung pada konsekuensi yang fatal dan tak tersembuhkan. Duduk terlalu lama, minim aktivitas fisik, adalah resep instan untuk bencana stroke. Mari kita lihat mengapa. Kurangnya gerak membuat otot-otot Anda melemah secara drastis, dan yang paling krusial, termasuk otot jantung Anda yang terus bekerja tanpa henti. Jantung yang lemah kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh, apalagi ke otak yang sangat membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi konstan. Selain itu, sirkulasi darah yang buruk akibat kurang gerak akan menyebabkan darah mengendap di bagian bawah tubuh, seperti genangan air yang tak mengalir, secara dramatis meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah yang berbahaya. Gumpalan ini, jika terlepas, bisa meluncur bebas tanpa terdeteksi ke otak, menyebabkan stroke iskemik yang mengerikan, merenggut kesadaran dan fungsi tubuh Anda dalam sekejap. Dan tak bisa dipungkiri, kurang gerak otomatis menaikkan berat badan secara signifikan, menambah beban berlipat ganda pada jantung dan pembuluh darah Anda yang sudah menua. Obesitas adalah gerbang menuju diabetes dan tekanan darah tinggi. Dua faktor risiko utama stroke yang tak boleh diremehkan sedikit pun. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah mesin yang dirancang untuk bergerak dan beraktivitas. Jika hanya didiamkan dan tidak pernah dilumasi, komponen-komponennya akan berkarat. Oli akan mengering dan mengental, dan akhirnya macet total tanpa bisa diperbaiki. Jangan biarkan tubuh Anda jadi mesin yang berkarat, karena kemalasan yang sebenarnya bisa Anda hindari dengan mudah. Kisah Pak Budi mungkin sudah memberi kita gambaran betapa mengerikannya efek dari diet dan kurang gerak. Namun kita juga perlu belajar dari Ibu Aminah, wanita perkasa berusia 68 tahun yang dulunya rutin lari pagi dan senam di taman. Ia adalah potret lansia aktif yang patut dicontoh. Namun, setelah lututnya sakit akibat terjatuh, ia memilih mengurangi aktivitas fisiknya drastis. Dari lincah, Ibu Aminah kini lebih sering duduk di kursi favoritnya. Ia berpikir, sudah tua, wajar kalau istirahat. Tak sadar, kebiasaan ini merenggut vitalitasnya. Berat badannya naik, napasnya sesak, kakinya bengkak. Suatu malam, ia pusing hebat, separuh wajahnya kebas, lalu kesadarannya memudar. Ketika sadar, ia sudah di rumah sakit, didiagnosis stroke. Kini, Ibu Aminah, yang dulunya gesit, hanya bisa pasrah di kursi roda, meratapi hilangnya kebebasan. Kisah ini mengingatkan kita, bahaya datang dari kemalasan yang merajalela. Selain diet yang menyesatkan, dan gaya hidup yang melumpuhkan, ada kebiasaan ketiga yang paling berbahaya, karena sering tidak disadari,
yaitu stres tak terlihat yang memporak-porandakan tubuh Anda dari dalam. Di usia lansia, masalah keluarga yang kompleks, tekanan keuangan yang tak kunjung usai, kehilangan orang terkasih yang meninggalkan duka mendalam, atau bahkan sekadar kecemasan akan masa tua dan kesehatan yang terus memburuk, bisa menjadi pemicu stres kronis yang terus-menerus menggerogoti. Anda mungkin merasa biasa saja atau sudah kebal dengan tekanan hidup yang datang silih berganti. Tapi tubuh Anda tidak pernah bisa mengabaikannya. Stres kronis ini memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin yang merajalela dalam tubuh Anda. Hormon-hormon ini secara agresif meningkatkan detak jantung Anda hingga berpacu kencang, menyempitkan pembuluh darah secara drastis seperti tersekip, dan melonjakkan tekanan darah hingga ke level berbahaya yang mematikan. Ini seperti memberikan tekanan turbo pada mesin yang sudah tua dan rapuh, yang berisiko membuatnya meledak kapan saja tanpa peringatan. Lebih lanjut, stres juga memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh, termasuk di lapisan paling halus pembuluh darah Anda. Peradangan kronis ini mempercepat pembentukan plak dan secara signifikan meningkatkan risiko pembekuan darah, menciptakan gumpalan yang bisa fatal jika mencapai otak. Dan yang lebih parah lagi, stres seringkali mendorong kita untuk mencari pelarian pada kebiasaan buruk lainnya, makan berlebihan terutama makanan tidak sehat, dan berlemak untuk kenyamanan sesaat, kurang tidur yang merusak regenerasi sel dan melemahkan tubuh, atau bahkan merokok dan minum alkohol, jika Anda punya kebiasaan itu sebagai bentuk pelampiasan yang justru memperburuk keadaan. Ini adalah lingkaran setan yang kejam, mempercepat laju Anda menuju stroke tanpa Anda sadari. Seolah Anda sendiri yang menarik pelatuknya. Stres adalah pembunuh senyap yang bekerja di balik layar, memicu reaksi berantai yang merusak sistem kardiovaskular Anda secara diam-diam, namun mematikan. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi medan perang yang menghancurkan tubuh Anda sendiri. Namun, di tengah kisah-kisah yang memilukan ini, ada secercah harapan yang bersinar terang. Mari kita terbang ke Pulau Dewata, Bali, untuk bertemu dengan Pak Made, seorang seniman patung berumur 70 tahun, yang dulunya sangat aktif dan energi. 3 tahun lalu, Pak Made tiba-tiba merasakan dunia berputar, dan sesaat kemudian, ia tak bisa merasakan sisi kiri tubuhnya. Diagnosis dokter stroke. Dunia Pak Made seolah runtuh. Tangannya, yang dulu lincah memahat kini lemas tak berdaya, kakinya sulit digerakkan, dan mimik wajahnya kaku. Depresi sempat menghantuinya, namun semangat pantang menyerah yang mengalir dalam darahnya sebagai seniman tak padam. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan tim medis, Pak Made memulai perjalanan pemulihan yang panjang dan melelahkan. Setiap hari, ia gigih melakukan fisioterapi, latihan bicara, dan terapi okupasi. Ia mengubah total pola makannya, menjauhi garam, gula, dan minyak berlebih, diganti dengan sayuran segar dan ikan. Setiap pagi, ia memaksakan diri untuk berjalan perlahan di sekitar rumah, meskipun awalnya terasa sakit. Tak hanya itu, ia juga belajar mengelola stres dengan bermeditasi dan kembali melukis dengan tangan kanannya yang masih berfungsi. Perlahan tapi pasti, keajaiban terjadi. Setelah 2 tahun berjuang tanpa henti, Pak Made bukan hanya bisa berjalan kembali, tapi bahkan bisa menari dalam upacara adat dengan semangat yang membara. Memang, ia tidak 100% pulih seperti sedia kala. Namun ia telah kembali mandiri dan menemukan kembali kebahagiaan dalam setiap gerakan. Kisah Pak Made adalah bukti nyata, stroke bukan akhir segalanya, ia adalah awal dari sebuah perjuangan yang, jika dijalani dengan tekad baja, bisa membawa Anda kembali ke kehidupan yang berkualitas, bahkan lebih bijaksana dari sebelumnya.
Sobat Sehat, setelah kita mengupas tuntas 3 kebiasaan mematikan ini dan melihat perjuangan heroik Pak Made, mungkin ada rasa cemas atau penyesalan yang muncul. Namun, ingatlah, usia bukanlah penghalang untuk perubahan, melainkan sebuah kesempatan kedua untuk hidup yang lebih bijaksana dan berkualitas. Anda telah melewati begitu banyak hal dalam hidup, menghadapi berbagai tantangan. Kini, inilah tantangan terbesar Anda, menjaga anugerah kesehatan yang tersisa. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih baik, selangkah demi selangkah, membangun fondasi masa depan yang lebih sehat dan bebas dari ancaman stroke. Mari kita jadikan masa tua ini sebagai babak baru yang penuh makna, bukan babak akhir yang penuh penyesalan. Prioritaskan kualitas hidup Anda di atas segalanya. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah istana mega untuk masa tua Anda sendiri, yang kokoh dan indah. Tempat Anda bisa menikmati setiap detik. Setiap pilihan makanan sehat adalah bata kokon yang Anda letakkan dengan hati-hati. Setiap langkah kaki adalah tiang penyanggai yang kuat menopang seluruh struktur. Dan setiap momen pengelolaan stres adalah atap yang melindungi dari badai kehidupan yang tak terduga. Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan Anda nikmati setiap hari. Kemandirian yang terjaga, kebugaran yang memungkinkan Anda beraktivitas tanpa beban, dan tentu saja, senyuman tulus yang bebas dari bayang-bayang stroke yang menakutkan. Salah satu nasihat terpenting adalah mendengarkan tubuh Anda dengan penuh kesadaran dan kepekaan. Tubuh kita adalah kuil yang luar biasa, dan ia selalu mengirimkan sinyal, baik itu berupa bisikan lembut atau teriakan keras yang tak bisa diabaikan. Rasa pegal yang tak kunjung hilang, sedikit pusing yang sering datang tiba-tiba, atau kelelahan yang tak wajar padahal sudah cukup istirahat, itu semua adalah bisikan tubuh yang meminta perhatian serius. Jangan abaikan bisikan itu, jangan tunda untuk mencari tahu penyebabnya, karena penundaan bisa berakibat fatal. Kunjungan rutin ke dokter bukan hanya saat sakit, melainkan bagian dari investasi pencegahan yang sangat vital, semacam pemeliharaan rutin untuk mesin tubuh Anda agar tetap berfungsi optimal. Anggaplah dokter sebagai mitra terbaik Anda dalam menjaga istana kesehatan ini tetap berdiri kokoh dan berfungsi prima. Dan yang tak kalah penting, jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dunia terus berubah. Begitu pula informasi dan temuan terbaru dalam bidang kesehatan. Teruslah mencari pengetahuan baru, baik dari sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, atau seminar kesehatan, atau dengan bertanya pada ahli medis yang kompeten. Terbuka terhadap metode perawatan atau gaya hidup yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi Anda adalah kunci. Berinteraksi dengan sesama lansia, berbagi pengalaman, dan saling mendukung juga akan memberikan energi positif yang luar biasa. Lingkungan sosial yang aktif dan positif adalah vitamin bagi jiwa dan raga, membantu Anda tetap semangat menghadapi setiap hari dengan optimisme dan kebahagiaan. Terakhir, namun tak kalah fundamental, nikmati setiap momen yang Anda miliki dengan rasa syukur yang mendalam. Hidup adalah anugerah yang tak ternilai, dan di usia ini, Anda memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Rayakan setiap pagi yang Anda jumpai, setiap senyuman tulus dari cucu yang menyemangati, setiap hidangan sehat yang Anda nikmati dengan penuh kesadaran dan tanpa rasa bersalah. Rasa syukur dan kebahagiaan adalah obat mujarab yang tak ternilai harganya, membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup Anda. Fokus pada hal-hal positif, karena energi positif akan menarik lebih banyak kebaikan dan keberkahan ke dalam hidup Anda. Ingat,
Kesehatan sejati datang dari keseimbangan raga dan jiwa. Sobat sehat, sudah saatnya kita membuka mata dan bertindak. Kisah Pak Budi dan Ibu Aminah adalah cerminan dari apa yang bisa terjadi jika kita meremehkan 3 kebiasaan sepele ini. Namun, kisah inspiratif Pak Mede dari Bali membuktikan bahwa harapan itu selalu ada, bahkan setelah badai stroke menerpa. Stroke bukanlah takdir di usia tua, tapi seringkali merupakan puncak dari akumulasi kebiasaan buruk selama bertahun-tahun. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah narasi ini. Ingat, perubahan tidak harus drastis. Mulailah dari hal kecil, konsisten, dan berani mengakui bahwa kebiasaan sepele ini bisa berdampak besar. Jangan sampai Anda menjadi kisah pilu berikutnya yang harus menyesali kelalaian di masa lalu. Stroke itu nyata, dan risikonya bisa diminimalisir jika kita mau berjuang. Kami berharap informasi dramatis ini bisa membangunkan semangat Anda untuk segera melakukan perubahan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Nah, itu ada pembahasan lengkap kita tentang 3 kebiasaan sepele yang akan membuat risiko stroke ini untuk lansia yang disiapkan oleh 70-80. Semoga informasi ini menjadi peringatan keras dan motivasi bagi sobat sehat semua untuk segera bertindak dan melindungi diri dari ancaman stroke yang mengerikan. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan sinyal tubuh Anda dan berkonsultasi dengan dokter jika ada kondisi khusus. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sobat sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Masa depan sehat ada di tangan Anda, bukan?